Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang masih memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk kita hadir bersama-sama, berkumpul, bersekutu, untuk bersekutu dengan pribadi Allah Roh Kudus lewat ibadah raya ini. Mari kita saksikan akan kemurahan-kemurahan Tuhan, baik yang online, siaran tunda, semuanya mari kita berkumpul. Sebab Tuhanlah yang kita perlukan di masa-masa saat ini khususnya. Kita undang hadirat Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ya. Siapapun kita tak terkecuali. Terlebih bagi siapapun juga yang saat ini membutuhkan kekuatan Tuhan untuk membuka tiap-tiap jalan. Supaya kita bisa terus mengarungi kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita naikkan Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan kasih dan kuasa-Nya dibukanya jalan. Dia Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan.
Engkaulah yang menciptakan langit bumi ini Tuhan. Maka tiada satu pun jalan yang bisa untuk dengan mudah sekali Tuhan Engkau akan membukakan itu Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu Tuhan. Kemenangan demi kemenangan pun Tuhan Kau janjikan buat kami Tuhan. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang baik buat kami. Engkau adalah kasih buat kami Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami hadir tempat ini pun Tuhan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Dan kami berhimpun sini Tuhan. Kami memohon Tuhan akan Engkau Tuhan, berhadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah ini, pimpin dari awal pertengahan sampai pada penghabisannya Tuhan. Biarlah kami Tuhan yang hadir ini Tuhan tidak merasa khawatir lagi Tuhan, sebab Engkau sudah siapkan Tuhan jalan-jalan yang sangat mudah untuk kami lalui Tuhan. Firman-Mu hanyalah iya dan amin Tuhan. Dan kami tinggal berserah saja, percaya 100% kepada firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, mohon Tuhan, pimpinlah ibadah ini Tuhan. Biar kami yang datang Tuhan, siapapun juga Tuhan, boleh kembali di tempat ini Tuhan, membawa suatu kuasa Tuhan. Itulah kuasa yang sanggup membuka jalan-jalan di depan kami Tuhan, sehingga kami boleh mudah melaluinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Namun segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu setiap kegiatan kami satukan hati kami, tolak kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu berkuasa Tuhan, pimpinlah Tuhan. Siapapun yang melayani Kau berkati Tuhan. Terlebih Tuhan buat Bapak Gembala Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Itulah kuasa yang sanggup Tuhan mengantarkan kami Tuhan untuk sampai pada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Yang online, offline, semuanya Tuhan tak terkecuali Tuhan. Sebab firman-Mu tiada batasnya Tuhan. Kemanapun Tuhan, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang beribadah, itulah Tuhan kuasa-Mu Tuhan, siap Kau taburkan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, akhir-akhir ini mungkin kita merasakan keadaan yang semakin sukar, semakin sulit. Tetapi ketika kuasa Tuhan ada pada kita, maka siapakah lawan kita? Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan mengiring Tuhan saja, maka semuanya akan bisa kita lewati. Iring Kau saja Tuhan. Haleluya. Ada
Tuhan Yesus sampai pada garis finish, maka kita akan menjadi sama dengan Dia yang adalah sempurna. Kita akan kembali yang pujian bagi Tuhan. Ku tak cemas. Ya, inilah pernyataan yang kita butuhkan. Peneguhan bahwa kita tidak cemas akan menghadapi hidup ini. Haleluya. Kita mengiring Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada di samping kita, menuntun kita sampai ke negeri yang terang, itulah Yerusalem baru. Kita naikkan sebuah pujian bagi Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam. Haleluya. Biarlah kita boleh selalu bersekutu dengan Tuhan. Tidak kadang-kadang, tetapi memang tiap jam, bahkan tiap menit, tiap detik. Bukan Tuhan yang selalu menjauhi kita, tetapi kitalah yang sering kali menjauhinya. Biar lewat pujian ini boleh kita disegarkan kembali. Tiap jam Dia ada buat kita. Ya Tuhan, tiap jam setiap jam ya. Ya Tuhan, tiap jam. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Jikalau Tuhan
Inilah kami Tuhan telah datang di hadapan-Mu, beribadah padamu. Kami rindu lebih dekat lagi padamu Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau kami merasa aman, kami merasa teduh, kami merasa dilindungi oleh Tuhan. Termasuk dari COVID-19 ini yang sedang merajalela di seluruh dunia. Kami yakin ketika kami beribadah, Engkau akan membuat perbedaan orang yang beribadah padamu dengan orang yang tidak beribadah. Engkau akan memberi kepada kami berkat bagi roti makanan kami, air minuman kami. Bahkan kalau kami sudah terlanjur sakit apapun, Tuhan akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pertama GBS Firdaus di Cimindi pada Minggu tanggal 10 Januari 2021. Ya, puji Tuhan. Ya, dimanapun Bapak Ibu mengikuti, kami ucapkan selamat bergabung. Dan baik langsung dan tunda, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dengarkan firman Tuhan dengan tema segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dari Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai 13. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Filipi pasal 4 ayat ke-11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Sampai 13. Ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Iya. Jadi ini perkataan Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan, berikut juga jadi jemaat Tuhan. Ya, dia juga pernah hidup di luar Tuhan, memusuhi Tuhan. Kemudian dia menjadi orang Kristen, pengikut Tuhan, dan menjadi seorang rasul, termasuk rasul terbesar dalam Alkitab yang menulis 14 buku, 14 kitab, dari mulai kitab Roma sampai kitab Ibrani. Ya, sampai kitab Ibrani adalah tulisan Rasul Paulus. Dia mengatakan, ya, aku tahu itu namanya kelimpahan, aku tahu namanya kekurangan. Rupanya hidup itu terkadang dalam kelimpahan, terkadang dalam kekurangan. Kalau saya bertanya, ini dalam kelimpahan atau dalam kekurangan? Terkadang di atas gunung, terkadang di lembah air mata. Ya, itulah makanya negeri Kanaan disebut berlembah-lembah, bergunung-gunung. Terkadang di atas gunung, terkadang di lembah. Ya, itulah perjalanan hidup kita. Tapi nanti kalau sudah di sorga, ya, semua kita ini nanti tidak ada lagi mengalami namanya kekurangan, sebab di sorga semua tersedia. Amin. Ada berapa macam kehidupan, apa makanan nanti di sorga? Dua. Apa itu? Mana. Ya, dan buah pohon kehidupan. Ada air
sungai mengalir dari tahta Allah. Ya, mengalir terus mengalir. Ya, jadi dikatakan siapa lapar baiklah dia datang. Siapa haus baik dia datang. Kita lapar, kita datang pada Tuhan, nanti kita pulang dengan puas, dengan kenyang. Kita haus, nanti kita pun dipuaskan oleh Tuhan. Makanya disebut berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Nanti mereka akan dipuaskan, bukan di uang kepuasan. Ya, pernah saya baca sebuah artikel 10 orang terkaya di Amerika semua mati mengakhiri bunuh diri. Mengakhiri apa? Bunuh diri. Berarti kekayaan bukanlah jawaban hidup. Apa artinya orang memiliki kekayaan tapi tidak memiliki Kristus? Ya, tidak memiliki damai, tidak memiliki keselamatan. Walaupun kita hidup sederhana, kitalah yang berbahagia. Kitalah yang berbahagia. Di antara suami istri ya harus saling mengerti masa pandemi ini. Amin. Saling mengerti, jangan terlalu banyak menuntut. Mana duitnya? Mana duit? Tunggulah ya. Ada waktunya. Atau pulang-pulang langsung dirokok kantongnya. Sabarlah, amin. Orang sabar itu kekasih itu Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi Tuhan itu penolong. Kalau hidup saudara seperti terancam, ya jangan takut. Tuhan itu penolong. Penolong yang setia. Dia berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ya, sehingga ada keyakinan bagi kita benar-benar Tuhan akan menolong kita, terutama di masa pandemi, di masa krisis global. Seluruh dunia sedang mengalami namanya krisis. Ya, apapun usaha manusia, mau usaha apapun, ya mungkin hanya perusahaan masker mungkin. Tapi yang satu bikin masker karena gampangnya bikin masker, tetangga juga bikin masker. Berlomba-lomba pamurah-murah. Akhirnya untung sedikit. Karena untung sedikit, udahlah gak usah diusahain. Ya, memang begitulah. Ya, sudah sempat diharap ini bisa menjadi pekerjaan, tapi rupanya ya tidak ada yang abadi di dunia. Ya, semua berubah. Ya, hanya di sorga nanti tidak ada perubahan. Gak ada perubahan. Makanya Tuhan jadikan semua sedang mengalami resesi krisis. Ya, mau perusahaan apapun namanya usaha manusia, ya sedang mengalami krisis. Ya, tapi kita hidup bukan dari uang. Hidup kita karena percaya. Orang benar hidup karena percaya. Kalau kita masih percaya, pasti kita hidup. Amin. Ingatlah orang kaya yang tidak mempunyai tempat lagi menyimpan hartanya di bumi, sampai tidak ada tempat menyimpan harta. Kita bukan bingung menyimpan harta, kita bingung cari harta. Ini orang bingung menyimpan hartanya, ya bingung dia. Dia berkata, ya ketika dia sudah kaya, ya sudah di rumah sudah penuh lumbung-lumbung, celengan sudah penuh, panen datang lagi. Apakah yang akan aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat lagi untuk menyimpan barang-barangku, menyimpan hartaku. Semua sudah penuh sesak dengan harta.
Ya, di rumah banyak hasil yang diolah juga sedang datang. Bingung dia. Ya, di tengah malam dia sedang melamun. Ya, dia bingung menyimpan apa tadi? Harta. Lalu dia tidak bertanya kepada Tuhan, tapi dia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah yang akan aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat menyimpan barang. Ya, lalu dia menjawab, oh inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku yang ada dirombak sama dia. Dirombak lumbung-lumbungnya, celengan-celengannya, ya, timbunan harta, timbunan gandumnya. Ya, nah setelah nanti aku rombak semua, bikin yang lebih besar, maka aku akan berkata, jiwaku makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, sebab sudah bertimbun-timbun makanan bagimu bertahun-tahun lamanya. Jadi sudah disiapkan sama dia bakal hidup untuk bertahun-tahun, mungkin sampai masa tua. Diolah nanti lagi, ladangnya datang lagi, berhasil dia. Cuma dia lupa pada Tuhan, bahwa nyawa manusia ada di tangan Tuhan. Jadi nyawa manusia di tangan siapa? Tangan Tuhan. Amin. Jadi Tuhanlah yang memegang napas hidup kita. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Amin. Nah, kalau belum waktunya mati. Tapi walaupun direncanakan bakal hidup 1000 tahun lagi, ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan mati, pasti mati. Seperti orang kaya ini, Tuhan berkata, hei engkau orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Jadi ada juga rupanya orang kaya tapi bodoh. Orang kaya tapi bodoh. Yaitu orang yang mengira hidup itu dari kelimpahan harta. Ya, hidup manusia itu di tangan Tuhan kok. Hidup manusia, nyawa manusia di tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, mati, mati, hidup. Yang hidup pun bisa cepat mati. Yang mati pun bisa Tuhan bangkitkan. Pernah kan dalam Alkitab, ya, ada namanya anak Jairus umur 12 tahun. Ada namanya Lazarus. Ya, ada namanya siapa lagi? Ya, anak muda di Nain. Ya, ada yang sudah di dalam kubur, ada yang masih di rumah, ada yang dalam perjalanan ke kuburan. Ya, ada yang di dalam kubur seperti siapa? Lazarus. Ada yang dalam perjalanan ke kuburan, itu tadi anak muda di kota. Nah, ada juga yang masih di rumah, anaknya siapa? Jairus. Baik yang di rumah, baik yang dalam perjalanan, bahkan yang sudah mati sekalipun, sudah dikubur, Tuhan bisa membangkitkan. Karena Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Tuhan itu kebangkitan. Apalagi yang hidup kita ini, Dia akan membuat kita semakin hidup. Amin. Semakin apa? Hidup. Bahkan Alkitab mengatakan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Ya, sumbu yang pudar itu maksudnya lampu yang sudah hampir padam. Ya, lampunya, sumbunya sudah kotor, minyaknya sudah mau habis. Dulu kan begitu kita kan di kampung ya, sebelum ada listrik, semua pakai patrol. Bangun pagi didinikan hitam semua. Hitam. Ya sudah.
Ya, memang begitu. Sekarang malah udah teknologi tinggi lah, ya. Nah, tinggal pencet, nyala, pencet, mati, ya. Nah, masak juga rice cooker, hidup, masak, udah itu jadi, ya, zaman modern, ya. Nah, saudara, jadi sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan, ya. Tuhan itu memperhatikan hidup kita, ya. Kalau mungkin saudara bertanya, siapakah yang peduli kepada saya, yang memperhatikan hidup saya? Apakah Tuhan memperhatikan keadaan yang sekarang ini dalam kesulitan, ya, yang dalam kesusahan, sudah berusaha sana sini, sudah bermacam cara mungkin dibuat untuk mengembangkan hidup, ekonomi, masa depan, tetap dalam kesulitan, saudara. Ya, tetap dalam kesulitan. Ya, kemanapun saudara pergi, coba saudara pergi tempat-tempat wisata, pada tutup. Saya pikir-pikir orang ini makan di mana? Ya, dari mana mereka hidup? Ya. Nah, jadi tidak ada yang dapat dibanggakan. Hotel-hotel pun tutup, pada tutup. Sepi semua, mengalami resesi, kesepian, ya, lesu semua usaha. Baru pandemi, baru corona, ini baru startnya masa yang susah, masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, tapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Di mana ayatnya itu? Pernah baca? Ya, coba dulu Amsal pasal 11. Ya, Amsal, kitab Amsal. Ya, Roh Kudus menolong kita. Ayat 8. Ya. Bagian firman Tuhan, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Baca sama-sama. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mari 2 Timotius pasal 3 ayat 1, perhatikan. Nah, diingatkan, ya. Nah, diingatkan kita supaya saudara jangan lengah hanya pikirin duit. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ketahuilah. Jadi harus tahu bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini baru startnya ini. Baru permulaan. Ya, belum nanti 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, bokor, murkala. Ada berapa meterai? 7. Udah meterai apa? Sangkakala. Sudah sangkakala apa? Bokor. Ya, silih berganti. Ya, tidak pernah ngasuh manusia, tidak pernah istirahat. Hanya penderitaan yang datang. Sebab Tuhan akan menumpahkan geramnya, amarahnya atas dunia, karena dunia menolak kasih Allah yang menolak apa? Kasih Allah yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagi kita yang percaya sudah ada garansi selamat. Amin. Itu sebab jangan lepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menanti. Jangan lepaskan apa? Kepercayaan.
Anak-anak muda ini ya, jangan lepaskan kepercayaannya. Amin. Nah, jangan diganti dengan siapa namanya itu? Si Asep atau si Ucok. Si Neng atau si Butet. Ya, pegang kepercayaan. Ingatlah zaman Nuh itu pasti terjadi anak Allah dengan anak manusia. Ya, kalau mau jadi seiman ikut Tuhan, ya puji Tuhan. Ya, puji itu Tuhan. Tapi kalau nggak mau, ya udahlah. Ya, karena ini dosa zaman akhir seperti pada zaman Nuh, anak Allah dengan anak manusia. Terjadi pernikahan, itulah yang membuat pilu sakit hatinya Tuhan. Yang selamat hanya berapa orang? 8 pasang. 4 pasang. 8 orang 4 pasang. Ya, semua berpasang-pasangan. Amin. Nah, jadi ingat pasangannya ya. Jangan sampai tertinggal. Ya, supaya semua keluarganya diingat, supaya semua selamat. Ini hebat dulu, luar biasa. Enggak mau terpengaruh sama yang lain. Ya, jangan terpengaruh, tetap ikut Tuhan. Ikut Tuhan, setia. Amin. Ya, setia. Amin. Setia. Tuhan itu mencari yang setia. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Perhatikan, banyak orang menyebutnya baik hati. Tapi yang setia, siapakah menemukannya? Siapa menemukannya? Amin. Jadi semoga kita ini keluarga yang setia. Amin. Ya, masa muda yang setia. Jadi yang Tuhan cari siapa? Yang setia. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi yang setia, siapa menemukannya? Tuhan mencari yang setia. Amin. Biar kita setia walaupun sulit keadaan, walaupun susah. Ya, terkadang kalau kita diberi kelimpahan, lupa Tuhan. Kalau saudara penghasilan saudara 10 juta sehari, datang nggak kebakti ke sini? 10 juta sehari berarti sebulan berapa itu? 300 juta sebulan. Hebat sekali. Hebat ya. Kapan kita bisa lihat seperti itu? Wah, seperti itu tiap hari ya. Tapi itu yang membuat orang lupa kepada Tuhan. Ya, betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Betul kan? Pernah baca ayatnya? Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ya, itu kata Alkitab, bukan kata saya. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada orang kaya di surga. Kalau bisa semua jadi orang kaya, ya kan? Amin. Tapi orang kaya yang rendah hati. Ya, Abraham kaya enggak? Kaya. Ishak kaya. Yakub kaya. Lazarus pilih mana saudara? Lazarus orangnya. Ya. Siapapun bisa masuk surga. Amin. Nah, jalannya adalah Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalannya itu benar dan hidup. Ya, ini coba di mana tuh ayatnya tuh? Ya, coba Yohanes berapa tuh? Ya, coba Yohanes 3 berapa? Loh, ayat 16 kan? 14 ayat 6. Ya, coba. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ya, jadi dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi gini nih, jalan yang benar dan hidup. Pernah saudara naik apa namanya itu? Eskalator sama apa itu? Lift ya. Begitu naik kita dibawa. Ya, dibawa sampai ke atas. Nah, itu baru eskalator, baru lift sudah bisa membawa orang ke atas. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan dia sudah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Jalannya apa? Baru dan hidup. Coba nanti baca Ibrani, siapa cari itu jalan yang baru dan hidup, coba nanti. Jadi Tuhan sudah buka jalan yang baru dan yang hidup. Bisa ketemu Hendra? Ibrani berapa? Jalan yang baru dan yang hidup. Coba. Ini jalan yang baru dan yang hidup. Ibrani berapa? 20. Ayat 20. Perhatikan. Demikian firman Tuhan. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Perhatikan. Jalan yang baru dan yang hidup. Jalan yang baru dan yang hidup. Amin. Jalannya apa? Baru dan hidup. Jadi kita tinggal masuk saja. Siapa di dalam aku, dia akan selamat, beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu maha besar, maha luas, maha tinggi. Alkitab mengatakan, aku membuat rumah bagimu. Itu kata Salomo. Mungkinkah Allah diam di rumah yang sebesar itu, sebesar ini? Bukankah Allah itu mengatasi langit, mengatasi bumi, kemuliaannya mengatasi langit, dan jadi kebesaran Allah tidak bisa diukur. Itulah besarnya Tuhan kita. Amin. Itu besarnya Tuhan. Ya, jadi siapa di dalam aku akan selamat dan hidup. Amin. Ya, selamat dan hidup kita di dalam Dia kita masuk. Aku percaya padamu Tuhan. Ku percayakan masa depanku mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Hidupku dalam tangan Tuhan. Amin. Aman dalam tangan Tuhan. Aman. Di masa pandemi ini saudara aman. Naik kendaraan aman. Dimanapun saudara merasa aman. Ya, harus merasa aman. Kalau orang gak bisa tenang, saudaraku, itu sudah merupakan siksaan. Siksaan. Di rumah gak tenang, ya, di jalan tidak tenang, dimanapun tidak tenang. Ya, tapi hidup kita akan tenang. Akan apa? Tenang. Ya, akan disebut kuasailah dirimu, jadilah tenang. Ketahuilah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Kita merasa tenang. Ya, kalau muncul khawatir, ya mungkin dalam pekerjaan kita, anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, langsung serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Dia yang memperdulikan kamu. Dia yang peduli kepada kita. Ya, jadi jangan ada sedikit pun rasa khawatir. Ya, pernah saya terangkan pada saudara pengertian rasa khawatir. Kalau Tuhan menarik kita ke kanan, ya, ke kanan kepada yang baik, ya, khawatir menarik kita ke kiri. Bisa mengerti? Ya, kita ditarik Tuhan ke kanan kepada yang baik, tapi khawatir bisa menarik kita ke arah yang berlawan ke kiri. Ya, kalau umpamanya satu orang ditarik ke sana 20 kilo, 200 kilo, ditarik 200 kilo, gimana?
hidupnya. Bisa hancur, robek dia. Robek. Jadi jangan izinkan rasa khawatir merusak hidup. Jangan izinkan. Sekecil apapun Tuhan bisa menolong. Sebesar apapun Tuhan bisa selesaikan. Boleh ayat terakhir. Filipi pasal 4 ayat 4 mulai. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Bersukacita. Sukacita itu kuat kita. Jangan berduka. Amin. Nah, jangan murung mukanya seperti apa? Payah. Harus berseri-seri. Ya, terus. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, terus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ini Tuhan mengatakan gini, bukan basa-basi. Bukan basa-basi. Ya, karena Dia Allah yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa mengadakan. Ya, namanya juga Allah. Pengertian Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia bisa adakan langit dan bumi dari yang tidak ada. Apalagi soal makan, minum, pakaian, rumah tinggal terlalu kecil bagi Tuhan. Terus perhatikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Akhirnya hati dan pikiran kita terpelihara dengan damai. Amin. Damai. Melampaui segala akal. Ya, melampaui segala akal. Jadi begitu rasa khawatir ada, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Kalau ada kebutuhan, mintalah kepadamu akan diberi. Amin. Tuhan memberi itu dengan limpahnya. Dengan apa? Limpahnya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ada nyanyi, ku perlu Tuhan segenap hidupku, ku perlu Tuhan setiap waktu di senang dan susahku, ku perlu Dia, ku perlu Tuhan selamanya. Ku perlu Tuhan. Oh, ada, ganti aja. Inilah aku, oh Tuhan bisa. Inilah, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu padaku. Ya. Inilah aku, oh Tuhan. Amin. Oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan,
Curahkanlah Roh Kudus-Mu padaku. Curahkan Roh Kudus-Mu padaku. Inilah aku, oh Tuhan. Amin. Kuserahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu padaku. Roh Kudus-Mu padaku. Inilah aku, oh Tuhan. Lembut sekali. Oh Tuhan, kuserahkan segenap hidupku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu padaku. Sekali lagi lembut, inilah aku. Amin. Oh, Tuhan. Haleluya. Kuserahkan segenap hidupku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Tuhan. Surahkan Roh Kudus. Tundukkan kepala. Singer boleh nyanyi lembut. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia menghampiri engkau. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia ada. Kalau Dia ada, pasti mujizat terjadi. Mujizat masih ada bagi kita. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang memperbanyak 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Dia yang membuat keajaiban di padang gurun, di mana 40 tahun Israel dipelihara oleh Tuhan dengan manna dari surga. Dia yang menjaga Sadrak, Mesak, Abednego di tengah-tengah dapur api. Dia yang menjaga Daniel di tengah-tengah singa. Dia membuat keajaiban bagi semua orang. Dia ada di tengah-tengah kita. Di masa pandemi ini Dia ada untuk saudara. Dia mau mendengar doamu. Dia mau mencukupi engkau, melindungi engkau, keluargamu, milikmu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mari yang mau didoakan,
Angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu angkat, taruh tangan kirimu, taruh padamu, dadamu. Kita pakai berdiri, kita nyanyikan, angkat tangan. Inilah aku. Haleluya. Amin. Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku. Angkat kedua tanganmu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah kami Tuhan berada di dalam ibadah kami padamu, dalam ruangan yang sudah dikuduskan. Kami bermohon padamu, turunkanlah tangan-Mu Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan berserah padamu, pastilah Engkau turun tangan membela kami, menolong kami, membuka jalan bagi kami, memberi perlindungan dan kemenangan. Siapapun kami yang hadir dan mengikuti ibadah ini, baik secara online, baik langsung dan tunda, hamba berdoa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Beri kepada mereka pertolongan-Mu sesuai kebutuhan mereka, mujizat sesuai kebutuhan mereka. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam kekurangan cukupi kebutuhan mereka, yang dalam kesulitan bukakan pintu-pintu bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong kami semua. Tuhan yang ajaib, pembuat keajaiban. Sering terjadi keajaiban di detik-detik terakhir. Engkau membuat keajaiban bagi kami, dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan seperti biasa. 2 kali kita nyanyikan nyanyian hati yang penuh firman. Bangsakan pergi berjalan muda, bersehari dalam kita tuduh Tuhan, mencari firman-Nya, mengajar kita tentang jalan-jalan. Keluar firman dan caranya, semuanya hati yang baru firman, tiada perkataan, selalu mengucap syukur di dalam
ini persembahan masih dipakai untuk baksos ya, untuk kas ya, dan untuk baksos ya. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara, dan bagi saudara ikuti secara online, baik offline, kami ucapkan Tuhan memberkati dimanapun saudara berada. Sebagai wata jemaat nanti jam 10.30 di Permata hari Selasa. Doa ya, udah ada doa ya, belum puasa ya, belum doa puasa. PA kita ada di sini jam 6 hari Rabu ya. Hari Sabtu remaja muda gimana? Ya online ya, online. Minggu juga kita ibadah, yang hadir puji Tuhan, kalau tidak bisa hadir boleh secara online ya. Sekolah minggu juga masih online ya. Kita dukung mereka yang masih dalam kurang sehat ya, masih sakit, kita doakan supaya mereka Tuhan sembuhkan. Ada yang sakit? Mudah-mudahan semua sehat. Siapa? Ya, oh si Popo ya, Popo nggak hadir, kurang sehat ya. Ada lagi? Ya, Opu Orin kita, Opu Kembar kita doakan ya, supaya Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Siapa lagi? Ya, semoga semua sehat ya, sehat kantongnya, sehat imannya ya. Kita pakai berdiri, sehat tubuh. Ibadah ini kan memberkati ya. Kalau kita beribadah, roti makanan diberkati, segala penyakit dijauhkan. Kita berdoa. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang nama-namanya disebut, baik yang tidak disebut, baik buat Popo, buat Opu Kembar, dan yang lain yang tidak kami sebut. Tuhan lawat mereka dimanapun mereka mengikuti ibadah ini, baik langsung dan tunda. Kami menyatukan iman kami. Doa orang benar besar kuasanya. Kami berdoa biarlah Engkau menyembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, oleh firman-Mu. Alkitab mengatakan disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Sembuhlah Engkau oleh firman Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan, oleh iman dan doa kepada Tuhan. Tuhan yang ajaib melakukan keajaiban sesuai kebutuhan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hentarkan anak-anak-Mu pulang dengan selamat, dan ajar kami setia bahkan membawa jiwa padamu. Terima kasih. Bangsa negara kami juga berkati, dari Pak RT kami di mana kami beribadah di sini. Tuhan berkati Pak RW, Pak Lurah kami, Pak Camat kami yang baru. Tuhan berkati Bapak Wali Kota Bandung dengan semua jajarannya. Muspika tingkat 2, tingkat 1 juga Pak Ridwan Kamil dengan wakilnya. Seluruh TNI Polri berkati, kejaksaan berkati, Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin. Berikan kemampuan, kearifan dan kecakapan, kesabaran, ketabahan untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini, bisa menghadapi pandemi yang begitu sulit. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan pakai kami menjadi saluran berkat, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan beserta kita.